Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, general reading ya. Pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi silakan tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin. Dan kalian ambil bagian-bagian yang cocok saja untukmu. Karena ini bukan pembacaan untuk kamu sendiri, tapi untuk penonton yang lainnya. Oke, kita cek dulu ya energi yang nonton siapa aja. Semoga banyak yang ketarik energinya. Silakan kalian fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan kali ini. Yuk kita cek. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Juga kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, walaupun itu berupa potongan tapi saya uploadnya lengkap tapi terpotong-potong ya. Jangan lupa follow dan jangan lupa berikan tanda like. Oke. Kita cek ya energi kamu dulu. Siapa tahu ada energi permasalahan kamu atau kamu apa yang sedang kamu hadapi atau tentang karakter, sifat, apapun ya, kita serahkan kepada semesta. Semesta tunjukkan satu persatu saja. Dari kartu yang terbuka sendiri atau yang lompat itu yang saya sampaikan ya. 2. Tetap mau keluar aja. Ini tentang cinta, love, cinta. Jadi kamu mungkin sedang menjalin kasih dengan seseorang ya. Ini bisa sedang kamu jalani saat ini, bisa sudah berlalu ya. Yang jelas siapapun ya orangnya pasti pernah punya seseorang yang dicintai. Coba saya mau lihat. Lompat langsung. Prince of Cups. Kamu adalah tipikal orang yang memang gini, intinya dalam hubungan ini ya, kamu memang niat gitu loh, niat di hubungan ini. Enggak bunda, saya ini kecemplung gitu ya. Kalau saya lihat kalau kecemplung itu lebih kepada memang kamu punya daya tarik ya. Dan memang aura atau energi kamu itu terbuka untuk orang masuk. Saya lihatnya. Ya, ayo, saya lihat. Banyak yang suka kamu teman-teman. Banyak yang suka. Banyak yang menyayangi. Oke. The Emperor. Padahal kamu itu adalah orang yang ada energi otoriter, energi mungkin manipulatif, mungkin kamu itu memang tipikal orang yang dominan, tapi mungkin itu malah menjadi daya tarik kamu gitu. Kamu orangnya tegas teman-teman, ya, tegas. 2, saya nggak ambil ya. Oke. Mohon maaf teman-teman, ada beberapa di sini yang mungkin sudah punya pasangan atau punya seseorang, tapi membuka hati untuk orang lain. Mohon maaf ya. Sekali lagi, jangan terlalu diambil hati kalau memang ini bukan tentang kamu. Ya, karena apa? Yang nonton kan nggak cuman kamu. Kalau untuk personal reading dibacakan untuk kamu bukan yang ini ya. Silakan kamu pendaftaran untuk dibacakan langsung ketemu saya secara personal ya. Bukan pembacaan general loh. Alah kok banyak sekali toh. Lanjut ya, fokus ke kartunya tetap. Kesusu ini yang nonton ya, kesusu, terburu-buru. Oke. Teman-teman, di sini saya melihatnya kamu sebenarnya adalah bukan orang yang nyantai dalam menyikapi mau nggak punya uang, mau punya enggak. Kamu tipikal orang yang sebenarnya panik kalau nggak punya uang. Dan saat ini ya, saya melihat, ya, saya nggak tahu siapa yang bersandar secara finansial, ya. Entah kamu kepada orang lain atau orang lain kepada kamu, ya.
Tapi di sini yang lebih kencang adalah kamu ya, karena kamu sayang sama seseorang dan kamu merasa mampu untuk mengayomi dia. Mungkin kamu dijadikan tempat bersandar orang lain itu ya. Ada di sini yang mengandung hubungan cinta atau asmara. Oke, lanjut, devil. Teman-teman, mohon maaf ya, ini saya melihat kamu melekat sama seseorang ya, sulit melupakan, sulit melepaskan ya. Bahkan saya lihat sekalipun kamu tuh punya pasangan, kamu mau loh bantu orang ini, mungkin tanpa sepengetahuan pasangan kamu. Enggak bunda, ceritanya enggak seperti itu, terbalik bisa kalau terbalik, karena ada kalanya energi general itu bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Tapi kalau memang jauh tidak seperti yang kamu alami, abaikan saja video ini, oke? Kamu bisa nonton video saya yang lainnya. Terakhir ya, kartu terakhir 2. Tentang siapa ini yang nonton? Oke. Teman-teman, saya nggak tahu ya, kamu itu apakah pemarah, apa terlalu sensitif ya. Kalau enggak, berarti kamu terhubung, kamu sudah membuka hati sama seseorang, kamu melekat, tapi ternyata di sini sifatnya toksik loh hubungannya. Karena apa? Banyak rasa sakit hati yang kamu alami karena hubungan ini. Padahal kamu penuh cinta loh sama dia, ya. Bahkan saat dia banyak meminta bantuan atau bersandar ke kamu ya, itu pun kamu oke aja ya, tapi jatuhnya tetap ya, akhirnya kamu sakit hati juga. Terkadang saya melihat memang kamu dalam melangkah, kadang-kadang nggak pikir panjang sih. Maka dari itu saya ulangi lagi ya, ini bukan untuk semuanya. Kalau memang kamu punya pasangan tapi kamu menjalin hubungan yang khusus, spesial dengan orang lain, bahkan kamu mau bantu, di sini kamu rupanya kurang pertimbangan ya, pertimbangan, kurang yang namanya meneliti atau menyelidiki apalah namanya ya, kepada seseorang yang mungkin saat ini telah mengambil hati kamu gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman, saya mau lihat seseorang yang mengambil hatimu ini siapa ya, sampai segitunya kamu mau loh di sini bantu dia, bahkan kamu melekat ya. Bahkan ada di sini yang jelas-jelas dia itu mencurangi kamu, membohongi. Mencurangi itu seperti apa? Ada loh yang tanya di komentar, curang itu apa? Nggak tahu loh curang itu apa. Curang itu meling, curang itu nggak jujur, curang itu khianat ya. Itu mungkin sebatas yang saya tahu. Saya bukan kamus bahasa Indonesia, jadi nggak bisa menjelaskan secara yang tepat ya, tapi sepengetahuan saya seperti itu. Jadi bahkan orang yang terhubung sama kamu itu curang sekalipun ya, bikin kamu sakit hati, kamu ada loh pernah, paling tidak pernah ya, bantu dia, pernah memberikan hatimu seluruhnya ke dia. Oke, kita lihat ya siapa dia. Yuk, siapa sih dia itu? Ini bunda ngeramal siapa? Ya kamu semuanya. Ada loh yang tanya, itu bacakan siapa ya? Bacakan yang nonton. Kalau kamu nonton ya bacakan kamu mungkin gitu. Mungkin yang biasanya tanya seperti itu nggak tahu konsep tarot yang general, yang personal gitu. Ya wajar lah orang namanya nggak tahu ya. Oke. Yuk kita lihat ya, siapa sih dia? Ya, memang orang ini awalnya memang yang mendekati kamu. Orang ini yang
istilahnya berhasil membuka hati kamu. Mungkin sebelumnya kamu tidak mudah jatuh cinta orangnya, tapi orang ini berhasil. Mungkin dengan ketekunan dan keuletannya dia ya. Ya. Bahkan di sini, walaupun ini ada yang nama cinta bersegi ya, atau ada yang punya pasangan, tapi saya lebih cenderungnya mungkin kamu punya pasangan ya. Orang ini tetap aja maju sehingga kamu mau melakukan ini, kamu ya tadi ya, mau melangkah, mau masuk ke dalam hubungan ini tanpa pikir panjang karena dia sangat pintar dalam mengambil hati kamu ya. Lanjut ya, ini ketinggalan. Orangnya setelah mengambil hati kamu ya, seakan-akan dia awalnya mungkin mau berkorban untuk kamu, mungkin ada energi ngayomi ya. Tapi tampaknya setelah kamu berkorban, akhirnya dia kok banyak stuck ya teman-teman ya. Orangnya banyak stuck sama kamu, malah kamu yang lebih effort dalam hubungan ini. Effort atau berusaha untuk dia. Dianya enggak. Lanjut ya. Ya, kalaupun dia effort, kalaupun dia itu komunikasi sama kamu, saya lihat agak asal-asalan. Benar nggak? Sekedarnya. Oke. Bahkan di sini, setelah kamu banyak berkorban, ada lo yang pergi. Ada lo yang pergi di sini, meninggalkan kamu, atau mulai menghindar-hindar. Orang ini selalu membuat kamu bingung tentang perasaannya, tentang niatnya. Sementara kenapa kamu bingung? Karena kamu sudah ketarik energinya, sudah terlanjur masuk ke dalam hubungan ini. Gitu. Lanjut ya. Orang ini kadang-kadang itu seperti kayak apa ya? Mungkin menganggap kamu lebay atau menganggapnya kamu itu berlebihan. Dia bilang, mungkin dia sering bilang santai, sabar. Jadi kamu bingung, seperti kamu menunggu, kamu, tuh kan? Seakan-akan ya, dia selalu menjanjikan atau dia bilang sabar, jangan lebay, seakan-akan ya. Dia itu ingin punya satu visi, satu tujuan sama kamu. Contoh ya, ini contoh supaya lebih mudah dipahami. Bahwa dia sama kamu mungkin kedepannya ingin bisnis gitu ya. Ya tujuannya tetap di situ aja tapi sabar ya. Atau nanti tujuannya kita akan menikah. Contoh aja ini contoh. Tapi sabar ya. Jadi semuanya serba menggantung. Bikin kamu bingung. Ya. Padahal kamu sudah intinya habis-habisan. Habis-habisan itu secara perasaan bisa. Secara pride mungkin, harga diri. Atau tentang keluarga juga. Keluarga sudah sama-sama kenal kek ya. Udah baik. Tapi orangnya hilang-hilangan tuh. Ya, coba saya cek ya. Energi dia ke kamu seperti apa. Yuk. Energi dia sebenarnya ke kamu seperti apa? Energi ini bisa apapun ya teman-teman. Energi perasaan dia, niat tujuan dia, atau harapan dia, atau bahkan rahasia dia. Bisa aja. Bisa benar, bisa salah. Ini hanya kartu. Silakan kalian sesuaikan. Kalau terlalu jauh ya energi ini yang terbaca adalah bukan yang kamu alami ya. Jangan terlalu diambil hati.
Oke. Energi dia memang mencengkeram kamu. Seakan memang nggak ngelepasin. Tapi di sini ada yang posesif ya teman-teman, posesif. Tapi nggak jelas. Ya. Posesif, nggak mau ditinggalin, tapi nggak jelas. Bahkan di sini ada beberapa yang cemburuan atau kayak ngelarang-larang kamu gitu loh untuk bergaul sama ini, ngatur-ngatur lah, ya, membatasi. Nah, oke, seperti itu. Energi dia ke kamu. Orang ini sepertinya not showing true feeling, hide, personify, pretend, dilute, gaslighting. Orang ini mau tahu banyak tentang kamu, beberapa seperti itu ya, walaupun nggak semuanya. Tapi orang ini nggak mau kamu itu tahu banyak tentang dia, urusan dia. Saya lihat lebih kurang terbuka ya teman-teman ya, energinya ke kamu. Dan dia tidak menunjukkan secara jelas ya, apakah dia mau komit sama kamu, mau komit sama hubungan ini, atau mau komit dengan janji-janjinya ya, seakan jadi mengambang. Mas itu adalah masker atau topeng. Jadi orang ini seperti orang pakai topeng. Kesannya misterius ya. Kayak aku. Ya. Tangannya gemuk-gemuk, kayaknya orangnya gemuk ya bunda. Kukunya panjang-panjang, kayaknya mulutnya panjang. Gitu ya. Mungkin aja ya, karena saya misterius, tidak kelihatan wajahnya. Contoh aja. Oke, energi dia ke kamu, dia sebenarnya di sini cukup senang ya sama kamu. Ya seneng lah. Kamu kan mau bantu dia. Enjoying each other. Dia berpikir bahwa kamu pun juga nyaman sama dia. Gitu. Oke. Dia tahu kamu sayang sama dia. Dia seneng. Ya seneng lah ada orang yang sayang sama kita. Ya. Siapapun seneng. Ini berapa ini? 2. Lanjut ya. Sebenarnya di sini itu kamu sama dia punya banyak kesamaan. Saya nggak tahu kesamaan masa lalu, kesamaan luka batin kali ya, atau kesamaan di bidang-bidang tertentu. Pekerjaan mungkin ya, kesamaan hobi. Oke, ntar ini ada yang terbuka. Tapi 2, yang jatuh 1. Saya ambil ini ya. Teman-teman, saat kamu ketemu dia, energi dia sangat terbuka untuk kamu ya. Secara energi terbuka itu bukan berarti pintu, jendela ya. Tapi energi perasaan dia memang terbuka sama kamu. Sempat menikmati yang namanya hubungan sama kamu nyaman. Kalau sekarang Bunda, apakah nyaman? Saya lihat nyaman saja. Tapi dia misterius sih. Mungkin dia nyaman, kamu nggak nyaman. Karena kamu baik, dia stuck. Logis kan? Gimana bisa nyaman? Ya nggak? Oke. Chaser. Sebenarnya energi dia ke kamu, dia itu memang tidak ingin kau lepaskan. Tidak ingin kamu lepas. Nggak mau lepas gimana Bunda, dia yang pergi, ya kan? Ada yang gitu. Dia udah blokir. Walaupun seperti itu teman-teman, kenapa kamu mungkin masih ingat dia ya, kepikiran dia? Karena bisa juga dia terkoneksi batin, masih terkoneksi batin sama kamu, sehingga bikin kamu bingung. Iya Bunda, dia yang pergi tapi aku kok kecarian ya, padahal dia selalu memanfaatkan saya loh. Oke. Dan itu terus menerus. Waduh, kalau seperti ini ceritanya teman-teman, saya kok mencurigai ya, orang ini kok gimana gitu. Oh iya, lebih kepada energi dia ke kamu. Memang di sini frustrated in a relationship, tapi saya lebih kepada orang ini bukan tipikal orang yang percaya diri. Cukup percaya diri untuk bisa mendapatkan kamu. Aku nggak tahu kenapa.
Yang jelas, kayaknya lebih kepada dia itu menarik energi kamu, sehingga kamu itu sulit melepaskan dia secara energi kayaknya rasanya melekat ya. Padahal kamu di sini beberapa kayak dia itu datang kalau ada maunya bunda, kemudian hilang-hilangan. Kok tega ya dia itu seperti itu, padahal dia tahu bahwa aku sayang, aku tulus sama dia. Coba sih saya mau cek ya. Adakah yang membuat di kamu menjadi seperti ini? Seakan-akan kamu sudah kecemplung sulit melepaskan ya, sementara dia hilang-hilangan, hatimu sudah terlanjur melekat. Ada faktor apa coba saya lihat? Ada faktor apa sih? Loh, keluarnya mistisem. Apakah ada mistis-mistis sungguhan? Coba saya lihat. Didukunin bunda, ya nggak tahu, entah didukunin, entah dimantrain, entah dia secara intens ngebatin kamu. Bisa aja, nggak selalu dukun ya, nggak selalu pelet, bisa juga memang kan dari kamunya sendiri gitu. Bisa lah ya. Padahal nggak diguna-guna, seakan-akan diguna-guna, padahal enggak ya. Oke, gak bisa dipungkiri karena mungkin kamu ya, semua manusia ya maunya dihargai ya, nggak terlalu penghargaan yang seperti apa sih, cuman ya kalau keterlaluan ya udah dibantu nggak tahu diri ya, kan kita sakit ya. Jadi mungkin itulah seperti rasa tidak terima yang belum bisa kamu lepasin. Lanjut ya. Oke, karena di sini kamu berharapnya, wajar kok manusia berharap kalau aku udah bantu harusnya kamu paling tidaklah mengimbangi. Sementara di sini dia enggak, ya. Padahal mungkin di awal dia baik gitu kan. Coba, nggak ada tuh mistis-mistis. Nah, karena di sini lebih kepada kamu belum bisa memaafkan dia sih. Intinya seperti itu. Coba saya lihat. Ya, intinya sebenarnya kamu berharap tetap bisa oke lah hubungan sama dia gitu loh. Ada rasa nggak terima, ekspektasi yang tidak terwujud, belum bisa melupakan memang dari kamunya ya. Dan kamu masih mencari-cari, intinya kamu masih belum sepenuhnya bisa melepaskan, intinya seperti itu. Bahkan oke, di sini kamu sudah bekerja keras dalam artian berusaha untuk melupain tapi belum bisa ya. Karena ada unfinished business, penyelesaiannya atau akhir atau konsep hubungan kamu sama dia itu akhirnya nggak jelas gitu loh ya. Di sini kamu sudah cukup bijak, kamu mohon petunjuk sama Tuhan, tapi tetap tetap belum bisa lah proses ini, duka cita ya, masih sedih, sulit, tapi kamu di sini tidak sabar. Saya lihat kamu banyak berdoa, kamu mohon petunjuknya Tuhan, mohon petunjuk semesta, bagaimana cara melupakan dia. Saya melihat kalau memang di sini ada urusan uang, memang mungkin tidak semudah itu ya, tapi berusaha kok kamu, saya lihat. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa aku dipelet kali ya, kenapa aku itu selalu ingat dia, saya kira jauh dari itu ya. Kalaupun memang kamu sudah tahu memang ada seperti itu, saya hanya bisa menghimbau nggak usah terlalu dipikirin, nanti malah menjadi sesuatu yang sifatnya itu lebih dalam gitu loh. Jangan kasih wadah gitu loh. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ya. Terus maunya dia seperti apa? Apakah dia ada keinginan untuk effort atau merubah sikapnya yang buruk ke kamu, atau memang benar-benar melepaskan, atau maunya sama kamu lebih baik lagi ya. Kita mau lihat ya.
mau dia sebenarnya seperti apa. Yuk. Oke. Apa mau dia sebetulnya? Walaupun di sini tetap ya, orang ini bingung. Bikin kamu bingung. Stuck. Tapi energi dia seperti menarik kamu terus. Apakah dia menginginkan juga kejelasan atau memang dia ingin menggantung saja? Kalau saya lihat ya, Judgment itu kartu bagus sih. Kayaknya dia masih ada energi baik lah, energi baik untuk kamu. Masih mau mungkin effort. Masih satu kartu. Bisa juga ketarik energi zidianya kamu, tapi beda orang ya. Kan yang nonton macam-macam nih. Oke. Sementara ini masih bisa kamu harapkan sih orang ini, karena mungkin kamu berharap orangnya berubah, orangnya mungkin yang berhutang mau bayar utang, masih ada kemungkinan kok di sini. Ya. Secara energi kartu tarot, perlu kamu tahu energi itu juga bisa setiap saat ya, setiap detik itu bisa berubah. Tapi saat ditunjukkan kartu ini ya, masih besar peluang untuk dia itu punya niatan baik. Sebentar saya mau hajing. Alhamdulillah. Hajing aku pause, kalau enggak mencelat ini kartunya semua. Oke. Teman-teman, tapi ada di sini yang seperti cuci tangan ya. Baru saya bilang sementara ini baik ya, tapi ada juga yang memang ingin pergi ya. Kalau pergi, kenapa dia masih ngebatin Bunda? Mungkin yang pergi itu nggak ngebatin kamu, yang ngebatin itu lebih banyak yang ingin maju, masih mau maju ke kamu. Ceret. Kalau dari kartu ini sih teman-teman, lebih banyak yang ingin berjuang, masih berjuang untuk hubungan bersama kamu, memperbaiki diri ya, mempertahankan kamu. Terutama yang jelas-jelas dia itu posesif ya. The Lover. Teman-teman, gini. Kalau memang dia memang menunjukkan walaupun effortnya nggak besar ya, tapi dia jelas-jelas kayak gandoli kamu, apa yang gandoli ya, menahan kamu untuk nggak pergi. Saya lihat memang dia ini masih punya perasaan yang besar ya, perasaan yang besar ke kamu. Memang tidak ingin berpisah ya, ingin hubungannya berakhir nggak. Cuman memang kalau hubungan kalian itu cukup rumit, banyak masalah, atau dia masih belum bisa memenuhi janjinya atau bergerak ke kamu, di sini memang dia memang hilang-hilangan, tapi bukan berarti dia ingin pergi. Oke. Kalau orangnya memang sudah pergi teman-teman, kayaknya pembahasan ini nggak penting memang buat kamu. Jadi mending kamu nonton yang lain untuk cerita-cerita tentang orang yang memang sudah pergi meninggalkan kamu. Saya lihat kalau memang orang ini pergi, benar-benar pergi dari kamu, nggak ada ya, nggak ada. Lebih banyak ya yang gantung, yang kayak malas-malesan energinya, kayak ya komunikasi jarang-jarang. Kalau yang seperti itu masih ada kemungkinan kok teman-teman. Kita logis aja ya. Kalau memang sudah pergi, blokir sudah 9 tahun gitu ya, ngapain kamu berharap? Ya kan, udah jelas-jelas 9 tahun yang ditunggu apa? Kosong gitu. Karena gini teman-teman, sebenarnya dia inginnya mengikat kamu ya. Jadi kamu rasa selalu terikat nggak sih? Masih terikat nggak sama dia? Kalau memang terikatnya dia itu kamu merasakan lebih banyak dia yang diuntungkan, ya lepaskanlah. Ngapain? Kalau kamu yang dirugikan, apalagi saat ini harus terpisah, ya pertahankan. Ya kan, kalau kamu yang dirugikan. Karena apa teman-teman, saya bukan ngajarin kamu egois, tapi kalau melihat energinya dari tadi, dia kok di hubungan ini kayak nggak niat gitu loh, sementara kamu sudah niat gitu loh.
Tapi kalau niatan kamu juga harus pakai akal sehat. Kalau kamu yang ngotot atau kamu yang ingin dia begini dan begitu tapi dia nggak ada usaha, ya berarti kan nggak gayung bersambut. Berarti kan kamu capek kalau kamu cuma nunggu orang ini. Kamu harus bikin keputusan. Tapi kalau memang keputusan untuk berpisah itu merugikan kamu, apalagi ada mengandung hutang piutang, ya jangan, ya. Kamu yang harus nahan dia, bayar dulu, pergi, jangan enak-enak pergi, gitu kan? Itu sih saran saya. Saran saya itu bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan loh ya. Ya, karena apa? Mungkin tidak semua yang terbaca di sini itu cocok untuk kamu. Mungkin hanya beberapa bagian yang saya sampaikan, beberapa bagian dari kartu-kartu ini yang bisa cocok, atau bahkan nggak cocok sama sekali, nggak ada masalah. Karena ini saya bacakan untuk semuanya. General. Kalau untuk saya sendiri Bunda, supaya nggak campur aduk membingungkan seperti ini, bagaimana? Caranya ketik daftar tarot, kirimkan ke WA-nya Kak Flori admin saya. Selain ketik daftar tarot, baik itu untuk yang baru, yang lama, yang sudah pernah, sudah sering, tetap ya. Untuk apa? Supaya terlihat. Karena itu clue. Jadi setelah kalian ketik daftar tarot, akan dibalas oleh Kak Flori tentang aturan mainnya. Hafal saya sudah. Saya nggak usah saya baca lagi Bunda. Oh, siapa tahu aturan bisa saya rubah. Ya. Jadi tetap kamu baca ya teman-teman ya. Dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahami sepenuhnya. Oke. Kalau memang kalian sudah paham, kalian bisa lanjut untuk pendaftaran. Ya. Yang akan diberikan jadwal adalah yang memenuhi syarat untuk pendaftaran. Syaratnya apa? Kalau kamu baca pasti tahu syaratnya. Ya, saya nggak jelaskan di sini. Yang jelas, saya cuma mau menjelaskan bahwa pembacaan saya itu dengan video call. Nggak bisa Bunda chatting, nggak bisa. Nggak mau saya, ngapain repot aku harus chatting-chattingan gitu ya. Nggak voice note, enggak ya, karena saya dalam membacakan kartu satu orang itu saya fokuskan ya, dengan interaksi. Bukan saya ingin tahu ceritanya gimana kemudian saya ngarang-ngarang mengorek-ngorek, enggak, buat apa, nggak penting buat aku. Yang penting aku bacakan sesuai dengan pertanyaan yang kamu ajukan. Pertanyaannya boleh berapa, boleh banyak ya, bebas. Yang jelas saya tidak menjawab tentang yang wewenangnya Tuhan, yang dilarang oleh agama saya, dan itu prinsip saya. Jodoh, nggak mau. Rezeki, kok bisa rezeki sama jodoh ditanyakan saya? Kenapa kalian nggak pernah tanyakan maut ke saya? Nggak ada yang tanya. Kapan saya mati? Itu padahal itu semua kuasanya Tuhan. Juga hal-hal yang kedepannya atau belum terjadi akan terjadi apa? Sama kehamilan, kelahiran. Ya, gimana ya? Kalau kehamilan ya tanyanya bukan di tarot ya. Tes pack sana, ke lab, ke dokter kandungan, ke bidan, bukan di tarot ya. Kemudian kalau kelahiran apalagi ya, tanya ke dokter kandungannya, kan di USG ya, jangan di tarot gitu ya. Logis kan? Jadi tarot ini membaca energi, sekali lagi bisa benar bisa salah. Terus apa gunanya baca tarot? Bagi orang yang membutuhkan mungkin perlu ya, perlu untuk apa? Membuka wacananya untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk melangkah, itu aja ya. Jadi kalau untuk kamu yang nggak butuh-butuh amat ya, mending nggak usah baca tarot ya, gitu. Jadi itu ya, semuanya berbayar teman-teman. Video callnya saya berikan pilihan untuk 15 menit dan 30 menit. Jam kerja, penting ini ya. Saya sudah chat ya, dari jam 00 ya, jam 1 malam ya, sampai pagi, sampai siang ya, jam 12 nggak dibalas. Ya nggak dibalas, wong jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 8 malam kok gitu ya. Langsung dibacakan, belum tentu ya, tergantung slot. Jadi pembacaan itu bukan maunya yang mendaftar, tapi Kak Flori yang mengatur ya. Ribet gitu nggak usah. Nah betul, kalau kalian merasa ribet mending nggak usah baca. Saya punya aturan, yang mau ikut monggo ya, yang nggak setuju atau nggak suka karena mungkin ribet ya, sebenarnya nggak ribet, cuman baca ngikutin gitu aja sih. Kalau ribet mungkin kalian bisa ke tarot reader lain mungkin yang nggak ribet ya, karena menurut saya itu nggak ribet lah. Saya punya batasan, kamu punya batasan, kita sama simbiosis mutualisme ya. Kalau cocok monggo, berarti jodoh. Kalau nggak ya wis. Oke, kita bacakan pesan semesta untuk kamu semuanya ya teman-teman. Terutama untuk yang cocok ya bacaannya hari ini. Pesan semesta pastinya baik, bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan.
Ambil yang menurut kamu menyenangkan saja untuk kamu dan layak ya, layak untuk kamu. Ya. Kalau enggak ya abaikan aja. Yuk kita lihat pesan semesta untuk kamu semuanya. Socialize or join in. Make healthy and supportive new friendship and connection by getting involved with a group of like-minded people. Jadi gini teman-teman, jangan mengungkung pikiranmu hanya untuk satu orang ini. Ya, lebih terbuka, lebih memperluas jejaring ya, circle. Jangan fokus sama orang ini. Mungkin kamu sama orang ini nyaman tapi sangat menguras energi. Berkumpullah dengan orang-orang yang punya kesamaan pemikiran, kesamaan visi misi, kesamaan hobi mungkin ya. Itu sarannya sih. Jangan hanya fokus ke orang ini, perluas jaringan kamu. Jejaring maksud saya ya. Let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Jadi mungkin ada sisi-sisi dari kamu yang mungkin orang gak banyak tahu ya, bahkan kamu sembunyikan. Karena pada dasarnya kamu tercipta sebagai seseorang yang powerful, bersinar, bercahaya, punya banyak skill mungkin, banyak talenta. Maka dari itu mungkin kamu selama ini bukan saya bilang kurang luas pergaulannya, tapi diperluas lah ya. Supaya apa? Supaya kamu semakin bersinar. Orang jadi tunjukkan kepada dunia bahwa kamu mampu ini, mampu itu ya. Jangan pikirannya ke orang ini terus ya. Malah menutup aura ini juga tentang aura ya, aura. Padahal aura kamu sebenarnya bisa bersinar kuning. Aura ngaruh gak bunda? Ya ngaruh juga. Orang sumpah kalau aura kamu itu surem ya. Jadi bukalah pikiran kamu, aura kamu untuk menyinari dunia. Intinya seperti itu. Self confidence through God confidence. Believe in yourself by believing in God working through you. Artinya gini, kamu harus meningkatkan kepercayaan diri kamu. Itu aja sih intinya. Karena Tuhan memberikan kamu itu banyak kelebihan ya. Jangan kamu tutupi hanya karena pusing atau melekat sama orang ini ya. Orang ini bisa bersinar dengan caranya sendiri, kamu pun juga ya. Jangan karena orang ini kamu jadi meredup. Itu sih intinya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, ini ada nggak kaitannya sama permasalahan kamu. Cuman pesan semesta saat ini seperti ini. Silakan kamu ambil sisi-sisi yang menurut kamu positif untukmu. Oke. Jadi saya kira itu saja bacaan kali ini. Semoga bacaan ini manfaat untuk kamu sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Saya ingatkan lagi untuk yang belum follow, yang belum subscribe, jangan lupa di follow, di subscribe dan bunyikan tanda lonceng atau tanda notifikasinya. Berikan tanda like untuk saya ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.